Oke, jadi di bagian sebelumnya kan kita udah bahas mengenai bilangan kompleks ya. Misalkan Z adalah A ditambah JB gitu. Kita juga udah merepresentasikan dia dalam kompleks plane atau bidang kompleks. Jadi misalkan kalau digambarkan seperti ini ya. Ini Z, ini komponen real, komponen imajiner, ini A, ini B. Nah, ini tuh kita sebut sebagai bentuk rektangular dari bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu juga bisa dituliskan dengan bentuk yang berbeda gitu. Kalau ini kan notasi ini menyatakan masing-masing komponennya ya, komponen realnya berapa, komponen imajiner berapa. Ada juga representasi lain dari bilangan kompleks, yaitu R sudut V. Nah, jadi R ini menyatakan panjang dari bilangan kompleks tersebut. Jadi kalau di kompleks plane ini dia panjangnya berapa gitu. Sedangkan V ini dia menyatakan sudut yang dibentuk antara bilangan kompleks tersebut dengan sumbu horizontal atau sumbu real. Nah, berarti gini ya. Ini panjangnya adalah R. Berarti R itu bisa kita peroleh dengan aturan Pythagoras, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat. Sedangkan sudut fasa dapat kita peroleh dengan trigonometri ya, tangan inverse B per A. Nah, kenapa notasi yang ini penting? Karena misalkan kita punya suatu sinusoid ya, Vt misalkan adalah Vm, misalkan sin omega t dikurang 90 derajat, atau dikurang 37 derajat gitu. Nah, ini adalah sinusoid. Ini bisa kita representasikan dalam fasor gitu. Nah, jadi kalau kita representasikan dalam fasor, informasi yang disimpan pertama adalah informasi magnitudonya, kemudian informasi sudut fasanya gitu. Sedangkan informasi mengenai kecepatan sudut dari sinusoid ini tidak disimpan gitu. Nah, ini penting gitu. Kenapa? Karena kalau ada beberapa kuantitas, ada IT, misalkan terus ada ILT gitu. Mereka sama-sama sinusoid, ya hubungan antara mereka yang penting itu hanyalah hubungan fasa mereka dengan berapa besar mereka gitu. Nah, makanya sinusoid yang direpresentasikan dalam bilangan kompleks itu disebut dengan fasor. Oke, jadi kalau di diagram fasor jadi misalkan kayak gini gitu. Ya, ini misalkan fasor tegangan, terus ini fasor arus, ini ada fasor apa gitu. Nah, ini semua kita bayangkan sama-sama berputar gitu. Mereka berputar dengan kecepatan sudut yang sama gitu. Jadi mereka semua bayangin kayak muter bareng-bareng gitu. Oke. Nah, kalau mereka semua muter bareng-bareng, berarti kan hubungan yang bisa kita cari di antara mereka adalah ya panjang mereka dan juga ya ini dia kayak sudut-sudutnya gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, sebagai contoh misalkan kita punya fasor tegangan misalkan 37 sinus misalkan 70T dikurang 56 derajat gitu. Nah, coba nyatakan ini dalam fasor gitu. Nah, kalau saya katakan nyatakan dalam fasor, itu kita sama saja artinya dengan mengubah V dari domain waktu ke domain fasor. Dan sebagai rule of thumb ya, usahakan sejak sekarang disiplinkan supaya Vt ini kita nyatakan dalam cos gitu. Sebenarnya boleh juga dalam sin. Tapi usahakan selalu dalam cos gitu supaya konsisten. Dan kalau dalam cos ini jadi gimana?
Kalau dalam cos berarti kan ini kita harus kurangi dengan 90 derajat ya. Oke? Karena kan kalau kita gambar secara grafik, ini itu sinus. Ini itu kosinus gitu kan. Nah, berarti kalau kita punya sinus, kita ingin ubah menjadi kosinus, ya kita harus geser ke kiri gitu, sebesar 90 derajat gitu. Berarti cos theta dikurang 90 derajat, itu adalah sin theta. Oke, nah berarti ini dalam domain fasor, menjadi V besar gitu. V besar dan dia tebal gitu. Itu biasanya cara menuliskan fasor itu kalau dicetak adalah di huruf tebal. Berarti V itu adalah 37 sudut berapa? Minus 56, minus 90, yaitu minus 146 derajat. Jadi kayak gitu ya, menyatakan fasor. Jadi ini tadi dalam domain waktu, sedangkan ini dalam domain fasor. Nah, sekarang gini. Misalkan suatu sinusoid itu kita turunkan ya. Itu dalam domain fasor sama saja dengan kita kalikan dengan j omega. Nah, itu detailnya gimana silahkan dibaca sendiri ya di buku Sadiku. Sedangkan kalau kita punya fasor V, kita integralkan terhadap waktu, itu sama saja dengan kita bagi dengan j omega gitu. Ya sebenarnya kalau intuisi sih kayak gini, kalau intuisinya ya. Kalau kita punya suatu fungsi cos gitu, misalkan V. V adalah kotak cos bla 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 gitu ya. Kotak cos bla bla bla, misalkan kotak cos omega t gitu ya. Ditambah V gitu. Ini V-nya dia mutar dengan kecerdasan omega. Nah, kalau kita turunkan, turunan cos kan adalah minus sin ya. Berarti kan jadinya ini minus kotak sin omega t tambah V gitu. Nah, karena tadi kalau dari sin kita kembalikan ke cos, berarti ini kita harus kurangkan dengan 90 derajat gitu. Nah, tapi ini karena ada minus, ini jadi seolah-olah kita buat menjadi kotak cos omega t tambah V tambah 90 derajat ya. Karena dia ada minusnya. Nah, begitu juga kalau misalkan ada V, kita integralkan terhadap T gitu. Integral cos kan adalah sin ya. Ini adalah sin omega T ditambah V gitu. Nah, ini jangan lupa kita kalikan omeganya. Ini kita kalikan omega juga sebenarnya. Kalikan omega, kalikan omega, kalikan omega. Nah, ini berarti kalau kita ubah kembali dalam cos, ini adalah omega kotak cos omega T tambah V dikurang 90 derajat. Nah, jadi gini. Jadi, kalau suatu bilangan kompleks ya, suatu bilangan kompleks, itu kita kalikan dengan J, itu silakan kalian coba sendiri, atau mungkin kalian coba visualisasikan juga menggunakan aplikasi misalkan GeoGebra. Kalau suatu bilangan kompleks dikalikan J, ini sama saja dengan kita putar 90 derajat gitu. Jadi dalam kompleks plane-nya itu kita putar 90 derajat. Berlawanan jarum jam. Oke, sedangkan kalau bilangan kompleks itu kita bagi dengan J, itu kan sama saja dengan kita kalikan dengan minus J ya.
itu sama saja dengan kita putar panahnya ini 90 derajat searah jarum jam gitu. Nah, makanya kenapa kalau diturunkan itu kita kalikan dengan J omega, kan kalau kita turunkan tadi ya, kita turunkan, kita peroleh, dia awalnya fasanya adalah omega T tambah V. Setelah diturunkan, fasanya adalah omega T tambah V, kemudian ditambah 90 derajat gitu. Maka dia diputar 90 derajat berlawanan jarum jam, dan dia magnitudonya dikalikan dengan omega gitu kan. Nah, makanya kalau diturunkan dalam domain waktu, jadi ini dalam time domain, itu sama dengan kita kalikan dengan J omega gitu, dalam domain fasor. Nah, begitu juga kalau kita integralkan. Tadi, V kalau kita integralkan kan, dia fasanya dari omega T tambah V menjadi omega T tambah V dikurang 90 gitu. Nah, berarti dia kita putar 90 derajat searah jarum jam gitu. Nah, itu ya efeknya sama saja dengan kita bagi dengan J gitu. Dan karena dia, oh maaf, ini harusnya kita bagi dengan omega ya. Karena kan kalau di integral itu jadinya ini menggunakan substitusi. Jadi bukan dikalikan omega, jadi tapi dibagi dengan omega gitu. Nah, makanya kalau di integral itu sama dengan suatu sinusoid di domain waktu, kalau kita integralkan sama dengan kita dibagi dengan J omega pada domain fasor gitu. Nah, pengetahuan ini sangatlah penting. Bukan sangat penting, sangat membantu kita gitu. Karena gini, kapasitor dan induktor dalam rangkaian AC itu bisa dalam tanda kutip kita anggap sama dengan resistor gitu, dalam tanda kutip ya. Kenapa? Karena kalau dalam rangkaian AC kan sumber tegangannya atau sumber arusnya itu kan dapat dinyatakan dengan suatu sinusoid gitu kan, Vm sin bla 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 gitu. Nah, ini bisa kita transformasikan dalam domain fasor. Oke. Kapasitor kita tahu bahwa berlaku V sama dengan L dI dt. Ya nggak? Nah, dalam fasor, V besar atau V tebal gitu ya. Dalam fasor ini fasor V sama dengan L, berarti ini apa? dI dt. dI dt berarti fasor I kita kali J omega gitu kan. Berarti L I J omega. Nah, P per I itu adalah impedansinya gitu. Seolah-olah ini adalah hambatannya gitu kan. Dalam hal ini adalah J omega L. Nah, gitu. Itu kalau induktor ya. Maaf, ini kalau induktor. Kalau kapasitor, kan berlaku hubungan I sama dengan C dV dt. Bukan, maaf. Kalau kapasitor, ya betul, I sama dengan C dV dt. Nah, berarti kalau kita ubah dalam domain fasor, berarti fasor I sama dengan C dikali J omega fasor V gitu kan. Berarti V per I itu adalah 1 per J omega C. Nah, ini nih yang akan kita pakai. Jadi nanti kalau kalian bertemu dengan kapasitor maupun induktor dalam rangkaian AC, itu bisa kalian anggap seolah-olah itu adalah kayak resistor aja gitu. Dia kayak resistor aja, tapi alih-alih kita bekerja dalam bilangan real, kayak misalnya kita dulu pas belajar AC, pas belajar DC maksudnya, itu kan kita misalkan kayak gini, ada resistor, dan seterusnya itu kan semuanya dalam berupa bilangan real ya. Paling hasilnya 12, sekian, 13, sekian gitu. Nggak ada misalkan bilangan kompleks gitu. Nah, bedanya sekarang
Kalau misalkan ada rangkaian seperti ini ya, misalkan ada resistor, terus ada kapasitor gitu kan, ini ada induktor, ada kapasitor lagi gitu, ini ada resistor. Nah, asalkan sumber tegangannya ini adalah sinusoid, nah ini bisa pertama kita translasikan dulu dia dalam domain fasor gitu. Jadi misalkan ini kita langsung contoh aja ya, langsung contoh. Misalkan ini suatu sumber tegangan AC gitu, VT. Ini misalkan 10 ohm. Ini diketahui misalkan setengah farad gitu ya. Ini sepertiga farad. Ini 2 farad. Ini 2 Henry. Karena kalau induktor kan bisa dikasih taunya induktansinya, kalau kapasitor itu kapasitansinya. Ini misalkan 3 ohm. Nah, ini dalam domain waktu ya. Dalam domain waktu. Kalau kita translasikan ke dalam domain fasor, misalkan VT itu misalkan diberikan ya 30 sin omega T ditambah misalkan kita kurangi deh, kita tambah 117 derajat misalkan ya. Nah, sekarang gimana cara kita mentranslasikannya dalam domain fasor? Kalau resistor dia tetap sama gitu. Jadi kalau resistor di domain waktu dia 10 ohm, di domain fasor dia juga 10 ohm gitu. Sumber tegangan, kalau kita translasikan ke domain fasor, kita sama saja kayak tadi tuh yang kita udah bahas di awal. Ini ya, dalam domain fasor yang kita tulis adalah magnitudonya dan sudut fasanya saja gitu. Berarti ini adalah 30 sudut berapa? Nah, ini nggak bisa langsung 117, karena kan kalau dalam fasor kita biasanya menyatakan sinusoid ini dalam bentuk kosinus dulu. Berarti ini adalah omega T ditambah 117. Kemudian kita harus kurangi 90 ya. Berarti ini adalah 30 sudut 27 derajat. Jadi ini 30 sudut 27 derajat. Ini adalah J omega L. Berarti kan J omega dikalikan dengan 2 gitu. Nah, omeganya biasanya dikasih tahu gitu. Omeganya kan tergantung dengan sumbernya gitu. Kalau sumber AC yang dipakai misalkan 100 atau misalkan 1 radian per second gitu ya, misalkan untuk sekarang, berarti kan ini jadinya J kali 1 kali 2 gitu. Berarti ini 2J, ini 1 per J kali 1 kali sepertiga, berarti 3 per J kan. Nah, 3 per J ini sama saja dengan minus 3J gitu. Ini sama saja dengan minus 2J gitu. Nah, udah. Kalau udah kayak gini nih, ini udah kayak analisis biasa yang kita pelajari dulu gitu. Ini anggap aja sebagai resistor gitu. Anggap aja sebagai resistor, tapi sekarang kita berurusannya dengan bilangan kompleks gitu. Jadi artinya gini nih, yang kiri ini nih, yang cabang kiri ini, bisa kita gabungin gitu. Ingat ya, kalau seri kan resistansinya bisa dijumlahkan. Nah, sebagai catatan, kalau dalam domain fasor, dalam rangkaian AC, dia istilahnya bukan resistansi, tetapi impedansi. Gitu. Nah, berarti di sini kan bisa kita jumlahin nih tiga-tiganya. Jadinya 10 tambah 2J tambah minus 3J. Nah, jadinya berapa tuh? 10 minus J gitu kan. Nah, berarti bisa kita ubah jadi kayak gini nih rangkaiannya. Ini 10 minus J, sedangkan yang ke kanan ini jadi 10 minus 2J gitu. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu sih cara mentranslasi rangkaian dari domain waktu
rangkaian AC ya. Ingat lagi syaratnya sumbernya ini harus sinusoid ke dalam domain fase. Nah, nanti saya akan coba contohkan sedikit gimana cara melakukan perhitungannya dan cara melakukan perhitungan menggunakan kalkulator gitu. Karena nanti kalau dalam TPB nanti itu kalian boleh menggunakan kalkulator dalam menghitung di bab ini gitu. Dalam bab 9 ini. Dan itu alasannya kenapa bab 9 ini bab paling mudah gitu. Karena kita pertama dia pada dasarnya sama aja kayak yang udah kita pelajari sebelumnya. Tinggal hukum Ohm gitu. Hukum Ohm, KVL, KCL, nodal, mes gitu. Sama saja gitu. Tetapi bedanya dia hanya bisa menggunakan bilangan kompleks, dan karena kita boleh menggunakan kalkulator, ya itu sama. Itu akan sangat membantu kita. Ya. Jadi kita lanjutkan di bagian berikutnya. Kita akan coba analisis rangkaian AC.